Welcome to chemistry class. I am Ephraim Hanes Jayadi, and today we're gonna discussing about electrolyte and non-electrolyte. Let's go to the lessons. Before we start talk about electrolyte and non-electrolyte, first I wanna switch my language preference. Yes, I gonna to switch that. Okay. Okay. A few moments later. Oke, halo semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dari video ini. Nah, tujuan pembelajarannya ada 3, seperti yang dapat dilihat, dan yang diwarnai berbeda itu adalah kata kuncinya. Yang pertama ada menjelaskan, yang kedua ada menyebutkan, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi. Nah, menjelaskan mengenai larutan, menyebutkan larutan, dan juga mengidentifikasi larutan. Itu termasuk larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus melihat dulu alur dari video ini. Yang pertama adalah mengingat kembali, disusul dengan penjelasan mengenai larutan, disusul dengan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, lalu sifat keduanya, dan juga rangkuman singkat di akhir. Nah, selanjutnya di paling terakhir kita akan membahas mengenai pedoman penyelesaian rencana dari percobaan yang akan kalian lakukan nantinya. Oke, kita masuk yang pertama adalah mengingat kembali. Nah, tentunya anak-anak sudah mempelajari mengenai 2 ikatan ini di semester lalu, ya kan? Nah, ikatan ion dan ikatan kovalen. 2 ikatan yang sangat ikonik dengan kimia dan juga di materi kita kali ini. Nah, ada ikatan ion yang merupakan gabungan dari ion-ion. Jadi ion-ion berinteraksi sehingga membentuk satu molekul. Nah, sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan dari non-logam dan juga non-logam. Contohnya adalah CH4 yang seperti yang dapat dilihat di gambar berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai larutan. Apa itu larutan? Larutan itu adalah hasil daripada suatu zat yang dicampur dengan zat lain. Nah, di dalam pencampuran ini, zat yang kita campurkan tadi itu terlarut atau mengalami pelarutan. Artinya mereka tercampur secara sempurna gitu. Oke, selanjutnya mungkin ada yang bertanya, apa sih peran penting dari larutan ini dalam kimia? Nah, peran penting dalam kimia mengenai larutan ini yaitu larutan itu sering digunakan dalam percobaan-percobaan atau reaksi-reaksi kimia. Nah, termasuk ke dalam percobaan yang nanti kita akan lakukan yaitu mengenai larutan. Nah, biasanya di dalam percobaan itu biasanya molekul-molekul atau zat-zat yang akan diujikan itu biasanya dibentuk atau diubah bentuknya ke dalam bentuk larutannya supaya mudah mengamati reaksinya. Oke, kita sudah melewati satu tahap yaitu penjelasan mengenai larutan dan juga mengingat kembali yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, sekarang kita akan memasuki materi inti kita, menu utama kita yaitu mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dan juga sifat dari larutannya. Nah, sederhananya larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan aliran listrik. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada proses ionisasi di dalam larutannya. Nah, proses ionisasi itu apa? Nanti saya akan jelaskan di bagian selanjutnya. Nah, kemudian apa saja sih contoh-contoh dari larutan elektrolit? Nah, yang pertama adalah garam atau NaCl atau natrium klorida.
Nah, yang kedua ada HCl atau asam klorida. Nah, yang ketiga ada kalium hidroksida atau KOH yang berbentuk padat. Nah, yang keempat itu adalah yang biasa kita temukan di dapur itu, yang biasa mungkin ibu-ibu kita sering pakai itu apa? Iya benar, asam cuka atau asam asetat. Nah, selanjutnya mengenai larutan non-elektrolit, ada kebalikan dari larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit ini tidak terjadi proses ionisasi sehingga tidak dapat menghasilkan hantaran listrik atau tidak dapat mengalirkan aliran listrik. Nah, kemudian contohnya saya ada punya 3 contoh seperti yang bisa dilihat. Yang pertama adalah air sabun, yang kedua adalah gula atau glukosa atau sukrosa atau fruktosa, ya keluarga gula. Yang ketiga adalah alkohol yang biasa kita pakai untuk membersihkan luka ataupun mensterilkan sesuatu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat dari larutan. Oke, yang pertama adalah sifat larutan elektrolit. Seperti yang sudah saya jelaskan di bagian-bagian sebelumnya. Kalau kurang jelas, silakan back ya, kembali ke bagian saya menjelaskan mengenai larutan elektrolit, walaupun singkat ya. Nah, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik atau mengalirkan aliran listrik. Nah, di dalam larutan elektrolit itu terjadi proses ionisasi. Nah, daya hantar dari larutan elektrolit ini tergantung pada jumlah molekul yang terionisasi atau berubah menjadi ion atau terpecah menjadi ion. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses ionisasi. Nah, proses ionisasi merupakan proses pemecahan dari satu senyawa atau satu molekul ke bentuk ion-ionnya atau bentuk atom semulanya atau penyusunnya, tapi dalam bentuk ion. Jadi kalau ion plus berarti dia melepaskan satu elektron atau beberapa elektron, sedangkan kalau ion negatif atau minus itu adalah ion yang menerima atau atom yang menerima elektron. Nah, berikut adalah video bagaimana terjadinya proses ionisasi atau animasi dari proses ionisasi. Sebuah tabung kimia berisi air. Sejumlah molekul HCl dimasukkan ke dalamnya. Ternyata semua molekul HCl terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-. Nah, kita masuk ke dalam sifat larutan non-elektrolit. Jadi karena tidak banyak mengenai larutan non-elektrolit yang saya jelaskan, jadi sifat larutan non-elektrolit itu sederhananya adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kenapa tidak bisa menghantarkan aliran listrik? Karena tidak terjadi proses ionisasi di dalam larutannya. Ketika dilarutkan tidak terjadi sama sekali proses ionisasi atau pemecahan molekul menjadi bentuk atau ion-ionnya. Nah, baik, kita sudah hampir di ujung video. Nah, kita masuk ke dalam ringkasan singkat. Yang pertama mengenai larutan elektrolit. Simpelnya, larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena terjadi proses ionisasi di dalam larutannya. Nah, daya hantar dari larutan elektrolit ini tergantung kepada berapa jumlah molekul yang terpecah menjadi ion. Jadi semakin banyak molekul yang terpecah menjadi ion, nah semakin kuat larutan elektrolit itu. Nah, tapi kalau semakin sedikit maka semakin lemah. Sedangkan larutan non-elektrolit itu larutan yang tidak terjadi proses ionisasi sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Terakhir, kita akan menyimak mengenai panduan penyelesaian proyek. Setelah kita melihat beberapa penjelasan mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dan sifat larutannya, kita akan menjelaskan mengenai proyek, yaitu percobaan yang akan kalian lakukan. Nah, berikut beberapa poin yang harus kalian perhatikan ketika kalian merencanakan suatu proyek ya atau suatu percobaan. Nah, di sini percobaannya adalah percobaan mengenai
larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, di sini harus ada tujuan percobaannya. Yang kedua harus ada landasan teori atau dari mana kalian teori apa yang kalian pakai untuk melakukan percobaan ini. Nah, yang ketiga adalah kalian harus menuliskan alat dan bahan yang kalian gunakan dan juga prosedur pelaksanaan dari percobaan ini. Nah, jangan lupa ya, saya sudah menyertakan juga LKS dan juga rubrik pengerjaannya di link di bawah ini. Nah, jadi anak-anak bisa lihat linknya dan juga LKS-nya sehingga anak-anak terarah untuk melakukan percobaan ini. Oke, sampai di situ sekian dari saya. Dan jangan lupa kita masih ada pertemuan. Sampai jumpa di kelas. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan karena musim-musim sekarang banyak orang sakit. Jadi tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di kelas. Dadah. Thank you for watching this video and see you in my class. Bye bye.